Kemudian mari kita lanjutkan. Yang nomor 6 adalah mendedikasikan kebajikan. Saya menggunakan kata mendedikasikan, sepertinya lebih tepat daripada pelimpahan jasa. Atau kalau bahasa Inggris transference of merit, itu kayaknya juga tidak tepat, mentransfer kebajikan. Tidak ada yang ditransfer kebajikannya, tetapi semata-mata Anda mendedikasikannya, diniatkan di dalam hati saja bahwa Anda mendedikasikan jasa kebajikan yang sudah Anda lakukan untuk kebahagiaan si A, si B, dan seterusnya, atau untuk kebahagiaan semua makhluk, ya. Setelah berdana dan melakukan, ini dari kitab kita, puja wewangian, itu artinya mempersembahkan bunga, kemudian dupa dan lain sebagainya, ya. Kemudian seseorang memberikan bagian atau mendedikasikan kebajikannya dengan mengucapkan di dalam hati, semoga kebajikan ini melimpah untuk si A, si B, atau untuk semua makhluk, ya. Yang bagus tentu saja untuk semua makhluk. Kenapa? Karena kalau Anda melimpahkan jasa kebajikan ditujukan untuk nama, ada risikonya, ya. Di dalam kitab suci, yang bisa menerima pelimpahan pendedikasian kebajikan secara maksimal itu adalah makhluk yang hidup di alam peta. Itu yang bisa menerima secara maksimal. Maksudnya maksimal itu apa? Maksudnya kalau Anda mempersembahkan air dan Anda mendedikasikan jasa kebajikan persembahan air tersebut untuk semua makhluk, ya, untuk saudara-saudara Anda yang ada di alam peta, maka kalau mereka bisa menerimanya, tiba-tiba mereka akan mendapatkan air surgawi, gitu kalau istilah kitab suci. Kalau Anda mendanakan makanan, mereka akan mendapatkan makanan surgawi. Kalau Anda mendanakan pakaian, mereka akan mendapatkan pakaian surgawi, identik, ya. Nah, tetapi tidak semua hantu kelaparan bisa menerima pelimpahan jasa Anda atau pendedikasian kebajikan Anda. Peta itu ibaratnya negara ini, negara Indonesia terdiri dari banyak provinsi, kan? Peta juga begitu. Alam peta, alam hantu itu ibaratnya negara yang mempunyai banyak provinsi. Dari semua provinsi yang ada di alam hantu kelaparan, itu hanya ada satu provinsi saja di mana hanya makhluk yang hidup di satu provinsi ini yang bisa menerima pelimpahan jasa, yaitu yang disebut alam Paradatu Paciwika Peta, alam hantu kelaparan yang hidupnya tergantung kepada orang lain. Peta-peta yang lain tidak bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Tetapi peta yang hidup di alam Paradatu Paciwika Peta, peta yang hidupnya tergantung pada pemberian orang lain, mereka tidak akan pernah bisa makan, minum, tidak akan pernah bisa punya pakaian kalau tidak ada familinya yang ingat kepada dia dan kemudian melakukan pelimpahan jasa atau mendedikasikan kebajikannya, ya. Dan karena mereka hidup tergantung kepada pemberian orang lain, alam-alam ini pun dihuni oleh para hantu yang hidupnya mewah. Tuh, hantu juga hidupnya mewah loh. Punya istana, punya semua, punya segala hal, hidupnya nyaman. Mau? Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak dari saudara-saudaranya dia ingat untuk mendedikasikan kebajikan. Jadi dia dapat kiriman terus. Tapi sayang gitu, kebajikannya tersebut tidak cukup kuat buat dia untuk bisa keluar dari alam tersebut. Sebenarnya tujuannya adalah kita mendedikasikan kebajikan supaya dia bisa keluar dari alam tersebut. Tetapi ada banyak kriteria, banyak cerita di dalam kitab suci atau kitab komentar yang bisa kita temukan. Misalkan itu satu insiden terjadi seperti ini. Karena mendedikasikan kebajikan kepada peta, ya, faktor yang juga penting adalah siapa yang menerima kebajikan Anda, ya, yang menjadi ladang tempat Anda menanam biji karma baik Anda itu siapa. Kalau ladangnya gersang, maka Anda menanam biji yang super di ladang yang kering, tandus, gersang. Bisa tumbuh enggak? Tidak bisa tumbuh. Pada suatu hari ada seorang istri yang baru saja mengalami duka yang mendalam karena suaminya meninggal dunia. Dan suaminya meninggal dunia pun kemudian dia terlahir di alam hantu kelaparan, di alam peta yang disebut Paradatu Paciwika Peta tadi, ya. Hari itu sang istri bertekad berdana makanan kepada seorang biku.
Tapi karena hidup di India zaman 2600 tahun yang lalu, itu alamnya itu berbeda dengan zaman sekarang, maka si istri tersebut hanya menunggu di pinggir jalan dan menunggu biku lewat untuk biku yang berpindah patah. Dan singkat cerita ada satu biku yang berpindah patah lewat. Kemudian dia dengan niatan yang baik dia mendanakan makanan. Dan setelah itu dia memanggil di dalam hati nama suaminya dan dia mendedikasikan jasa kebajikannya kepada almarhum suaminya. Dikatakan di dalam kitab komentar tersebut, suaminya sebenarnya ada di sana. Jadi bertiga, istri, biku, dan juga suaminya gitu. Tentu saja ada biku-biku yang lain. Jadi almarhum yang sudah terlahir jadi peta ada di sana, dia siap untuk menunggu pelimpahan jasa. Dia udah berbahagia, sebentar lagi saya akan menerima dedikasi kebajikan dari istri dia, ya. Dan dia membayangkan sebentar lagi dia bisa keluar untuk terlahir di alam yang bahagia gitu. Tapi singkat cerita begitu didanakan istrinya melakukan dedikasi kebajikan, si hantunya tidak terima apa-apa. Ya, hari pertama lewat, sedihlah dia. Hari kedua dia nunggu lagi nih, istrinya ketemu lagi biku yang itu tadi lagi sama gitu. Persembahan lagi, dedikasikan lagi, suaminya nggak terima juga. Padahal ada di sana gitu. Sedih lagi kan hari kedua pulang, hari ketiga dia datang lagi, ya ketemu istrinya juga berdana kebetulan sama biku itu lagi. Ya. Adakan pelimpahan jasa, enggak terima lagi. Akhirnya suaminya jadi tahu kenapa dia tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Ternyata bikunya adalah seorang biku yang tidak bermoral. Itu kata-kata kitab komentar. Jadi biku pun juga bisa menjadi seorang biku yang tidak bermoral. Jadi Anda harus menggunakan akal, pikiran, kebijaksanaan Anda. Jangan pukul rata biku. Pasti baik. Biku itu sama dengan Anda, saya sama dengan Anda. Bahkan mungkin saya akan lebih jahat dari Anda kalau saya nggak mematuhi winaya saya. Tidak mematuhi sila-sila saya. Saya seorang biku yang hanya mencari keuntungan-keuntungan pribadi saya. Maka saya akan menjadi ladang yang gersang seperti biku tadi. Nggak bermoral bikunya. Dan itu kata-kata itu ada di kitab komentar. Oh, si hantunya berteriak gitu. Kesejahteraan saya dirampok oleh seorang biku yang tidak bermoral, kira-kira begitu. Dia berteriak menangis. Ya karena istrinya udah 3 kali mendedikasikan kebajikan, istilahnya apa? Kalau orang Jawa bilang blong terus gitu, nggak terima terus, ya. Jadi bisa begitu loh, bisa begitu. Tergantung siapa yang menerima jasa kebajikan Anda. Oleh karena itu Anda pahami, karma baik itu juga tergantung pada di mana Anda menanamnya. Kalau Anda tanam, Anda punya biji mangga KW super, Anda tanam di paving block sana itu, depan itu, kira-kira bisa tumbuh nggak biji mangga Anda? Paving block kok Anda tanamin. Ya, nah. Jadi itu cerita yang sangat bagus sekali dan sebenarnya kenapa saya suka bercerita tentang seperti ini. Saya sedang menertawakan diri saya sendiri juga. Saya kan biku nih, jangan-jangan saya biku yang gak bermoral ini. Tapi tentu saja tujuan yang lain adalah memberikan informasi yang berharga buat Anda, ya, supaya biji benih karma baik Anda itu bisa Anda tanam di ladang yang ya. Nah, apakah seseorang yang ini menarik juga yang mendedikasikan kebajikan tersebut akan kehilangan kebajikan yang telah dilakukan? Kalau Anda menggunakan transfer kebajikan, maka kebajikan Anda tertransfer, habis. Anda melakukan kebajikan, kemudian Anda transfer, habislah Anda nggak menerima apa-apa, nggak menikmati apa-apa. Nah makanya di kitab komentar juga ada pertanyaan, lalu kalau seseorang mendedikasikan kebajikan kepada makhluk lain, apakah kebajikannya berkurang? Diberi contoh dengan sangat indah, jawabannya adalah tidak. Contohnya indah. Seperti halnya katakanlah sekarang di sini ada 300-400 orang. Kita semua ini ruangan gelap gulita, tidak ada cahaya, bayangkan. Dan Anda masing-masing membawa satu lilin. Dan lilin yang Anda pegang tidak ada, tidak nyala, tidak menyala. Ya, hanya lilin saya saja yang menyala.
Ya, kemudian saya dedikasikan nyala api lilin saya kepada Anda satu persatu. Ya, sehingga akhirnya 300-400 orang ini lilinnya nyala semua. Pertanyaannya, apakah nyala api saya berkurang dengan saya bagikan ke 300 orang ini? Tidak. Bahkan faktanya ruangan ini menjadi makin terang benderang dengan bantuan 300-400 lilin yang lain. Paham? Kalau lilin saya sendirian, ruangan ini tetap gelap gulita. Tapi karena dibantu oleh 400 lilin yang lain, maka ruangan ini jadi terang benderang. Perumpamaan ini sangat indah sekali dan tahun 2003 saya pertama kali membacanya itu saya sangat suka sekali dengan perumpamaan ini. Ya, ini ada di kitab komentar kita. Jadi artinya kalau Anda sudah melakukan kebajikan apapun dan kemudian Anda dedikasikan kepada semua makhluk atau kepada almarhum A, almarhum B, ya, faktanya adalah kebajikan Anda bertambah. Kenapa bisa bertambah? Bertambah terang. Kenapa bisa begitu? Karena Anda sesungguhnya sedang melakukan dua jenis kebajikan. Yang satu adalah kebajikan berdana, yang satunya adalah kebajikan mendedikasikan jasa kebajikan dua kali. Jadi lebih terang benderang lagi kebajikan Anda. Oleh karena itu jangan lupa setiap kali melakukan kebajikan Anda lakukan dedikasi kebajikan tersebut. Ya di atas sudah saya persiapkan itu. Nah, kalau Anda ingin ini, biasanya kan kita menuangkan air ya. Di atas ada nanti kalau pas dana makanan gitu ada 3 itu salah 3 dari Anda mewakili. Untuk itu lakukan itu dengan hal yang baik gitu.